Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, Dharma Budi Channel. Hari ini kita akan membahas tentang kalimat pasif, utamanya tentang bagaimana mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, ini merupakan materi yang bukan materi yang terlalu dasar, sehingga agar pemahamannya lebih baik, jangan lupa untuk melihat juga playlist kita sebelumnya. Ada playlist Basic English dan juga playlist Basic English lanjutan di channel kita, di Dharma Budi Channel. Oke, sudah siap? Kita akan maju ke pembahasan materi yang passive sentence. Selamat menyaksikan. Oke, langsung kita masuk ke materi hari ini. Kita akan belajar tentang passive voice atau kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Pengertiannya adalah kalimat di mana subjek dikenai pekerjaan. Ya, kita biasa mengenal kalimat aktif di mana melakukan sesuatu. Kalau kalimat pasif ini bahwa subjeknya dikenai sesuatu. Di mana ciri khas dari kalimat pasif adalah ada unsur be tambah verb 3, ya. Memiliki unsur be tambah verb 3. Sekarang kalau kita kasih contoh, ini ada kalimat aktif duluan nih, di mana kalimatnya adalah saya mengejar kucing. Nih ya, aktif kan? Saya mengejar kucing. Kalau kalimat pasifnya gimana? Sudah jelas. I'm chased by the cat. Saya dikejar kucing. Ya. Di sini subjeknya dikenai pekerjaan. Kalau tadi subjeknya mengerjakan sesuatu, kalau di sini subjeknya dikenai pekerjaan. Ada unsur be tambah verb 3 di sini kan? Ini ada am dan ini adalah chase, bentuk verb 3 dari chase yang di atas nih. Nah, atau mungkin yang lebih familiar, kalian sering dengarnya si kucing dikejar oleh saya. Nah, ini juga kalimatnya kalimat pasif. Kenapa? Kan ada subjek yang dikenai pekerjaan. Yang harus dihindari dari pengertian pasif adalah tidak membolak-balikan subjek dan objek. Maksudnya gimana? Setiap yang berada di kiri ini tetap namanya subjek. I di sini subjek, I di sini subjek, the cat di sini subjek. Kalau yang setelah kata kerja dia berfungsi sebagai objek. Di sini objeknya the cat, di sini the cat, di sini objeknya justru menjadi me. Subjek dikenai pekerjaan oleh objek. Subjek dikenai pekerjaan oleh objek. Nah, gitu dia. Lanjut ya, sekarang kita lihat masalah kita berikutnya adalah bagaimana mengenali be yang bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan subjeknya nanti. Ada subjek I, ada he, she, it, ada you, we, sama they. Misalnya gini, kalau kita mau ngobrol tentang kejadian di present, maka kan yang akan kita gunakan adalah bentuk verb 1 gitu ya. Be-nya bentuk verb 1, di mana pasangan I adalah am, si he, she, it adalah is, dan you, we, they pasangannya adalah are. Ini pasangan yang sesuai. Terus kalau kita mau menggunakan kalimat yang berada di bentuk masa lalu atau past, maka be-nya kan berubah lagi nih. Si I pasangan be-nya menjadi was, begitu juga he, she, it pasangannya was, you, we, they pasangannya were. Oke. Terus ada juga kejadian yang harus memakai bentuk verb 3 dari si be. Semua subjek memakai be yang sama bentuk verb 3-nya been. Ada juga bentuk ing dari be yaitu being. Di mana semua subjek memakai bentuk ing yang sama being. Nah, sekali lagi kita harus familiar juga ada yang namanya bentuk paling dasar dari kata kerja. Namanya kan infinitive ya. Bentuk be paling dasar adalah be itu sendiri. Jadi semua subjek nantinya menggunakan pasangan yang sama yaitu be. Kalau kalimatnya membutuhkan kalimat bentuk paling dasar. Oke ya, ini bisa dilihat
untuk lebih kuatnya ilmunya pada playlist Basic English kita. Kalian bisa lihat. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Bagaimana cara mengubah kalimat aktif diubah ke kalimat pasif? Cara cepatnya, kalian akan melihatnya dengan cara menjadi lebih mudah setelah memahami beberapa contoh yang akan saya berikan. Yuk, ini ada kalimat aktif nih. Dia mengendarai mobil. Kata kerjanya adalah drives. Untuk mengubah menjadi kalimat pasif, kalian harus paham dulu ini bentuk kata kerja keberapa. Nah, sebetulnya kita udah ketolong dengan adanya S di sini kan. Kalau ada S, maka kita langsung tahu, oh ini bentuk verb 1. Nah, oke, sekarang kita udah tahu ini bentuknya verb 1 nih ya. Terus kita mau buat menjadi pasif, harus ada unsur pasifnya dong. Nah, unsur pasif adalah be tambah verb 3. Sekarang kita mau padukan mereka. Gini caranya. Be, bentuk verb 1, bentuknya gimana aja? Ada is, ada am, ada are. Terus kemudian ini verb 3 dari apa? Verb 3 dari kata kerja utama di sini. Verb 3 dari drive, apa menjadi? Driven. Nah, jadi kalau kita mau bikin dia mengendarai mobil, kan kalimat pasifnya menjadi mobil dikendarai oleh dia kan? Nih dia. The car is, karena pasangan dari the car, ini kan kata gantinya it ya, pasangannya is driven by him. Mobilnya dikendarai oleh dia. Oke, lanjut ya. Contoh kedua. Kita akan bikin kalian jadi ahli mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kalimat aktifnya we wrote the article. Kami menulis artikel tersebut. Lagi-lagi cek dulu, ini kata kerjanya kan bentuk keberapa? Kenali dulu. Oh, ini adalah bentuk kedua, verb 2. Iya dong, karena yang pertamanya write, menulis, bentuk verb 2-nya wrote, bentuk verb 3-nya written, kan gitu ya. Nah, kita kan mau bikin jadi pasif ya, maka unsur pasif mesti ada be tambah verb 3. Caranya, kita akan melihat si be, bentuk keduanya apa aja. Wah, bisa was, bisa were, kan gitu. Terus di sini ada verb 3. Verb 3 dari apa? Ini verb 3 dari kata kerja utama. Nih, tadi ada wrote. Verb 3-nya adalah written. Nah, sekarang kita lihat nih kalimat aktifnya. Kami menulis artikel tersebut. Kalimat pasifnya kan artikel tersebut ditulis oleh, wah ini I'm sorry, by us ya. Ini dikoreksi ya, jangan him. By us. Nih, ada kesalahan penulisan ya. Nah, gitu dia. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga, membuat kalian jadi paham apa yang dimaksud dengan cara mudah kita. Ini ada kalimat aktifnya, she is carrying the bag. Ini kan artinya dia sedang membawa tas, kan gitu. Nah, kalau kalian melihat ada kalimat yang satu kelompok gini, nih ya, ada is, ada carrying, maka kita kan mau bikin menjadi bentuk unsur pasif, kita hanya fokus ke sini aja dulu, di bagian belakang ya, lihat ya, di bagian belakang. Terus udah fokus ke sini, ngapain kita? Kita melihat ini bentuknya apa, bentuknya bagaimana. Ini kan bentuknya bentuk verb ing kan ya. Nah, ini dia. Udah, sekarang kita udah tahu ini bentuk verb ing, maka kita mau membuat kalimat pasif yang ada unsur be tambah verb 3-nya. Nih, udah kita taruh unsurnya, baru kita coba padukan mereka. Be, bentuk ing, hasilnya apa? Yang ini turun ya, I'm sorry ya, ini turun karena dia nggak ada teman mana-mana. Sekarang yang ini, kita mau padukan sama yang temennya di bawah. Hasilnya tadi apa? Being. Yang ini is sudah turun, being juga nanti bakal kita pakai, dan ada di sini verb 3. Verb 3 dari apa? Verb 3 dari kata kerja utamanya,
carry, betul nggak? Verb 3-nya menjadi carried. Nah, seperti ini. Terus, kalau tadi ini kalimat aktifnya dia sedang membawa tas, kalimat pasif kan yang betul, tas sedang dibawa oleh dia. The bag, is-nya turun kan, is being carried by her. Tasnya sedang dibawa oleh dia. Udah mulai kelihatan gambarannya gimana ya? Yuk kita lihat contoh berikutnya lagi. Kalimat aktifnya. Mereka sudah mengambil kotak tersebut. Tadi kita udah kasih tahu ya, kalau ada sekelompok kata kerja yang seperti ini, kita akan fokus ke bagian belakangnya kalau berhubungan sama si pasif. Kita akan melihat, oh ini bentuk apa ya? Ini bentuk verb 1, verb 2, atau verb 3. Ini kan kalau take, verb 1-nya take, verb 2-nya took, verb 3-nya taken. Oh, berarti ini adalah bentuk ketiga. Dah, kita sudah mengenali ini, bentuk ketiga. Baru kita taruh unsur pasif, unsur be tambah verb 3-nya. Gitu ya. Dah, sekarang kita lihat nih, si have punya temen nggak? Nggak punya, berarti nanti bakal turun aja langsung dia. Si verb 3 dari be, apa hasilnya? Been. Terus ini verb 3 lagi. Dari kata kerja utama. Kata kerja utamanya apa? Dari have dan taken. Kata kerja utamanya kan mengambil, betul nggak? Sudah mengambil. Jadi verb 3 dari mengambil adalah taken juga. Nah, ya. Tadi aja dari sini udah kelihatan ya, taken bentuk verb 3. Sekarang kita turunkan mereka. Kalau arti aktifnya mereka telah mengambil the box, maka pasifnya kan the box telah diambil oleh mereka. Betul nggak? Seperti ini nih. The box. Nah, have kenapa berubah menjadi has? Ini kan namanya penyesuaian terhadap subjek. Kalau the box kan pasangannya kata gantinya it ya. Maka kan nggak cocok pakai have, harus diganti menjadi has. Been-nya turun ya. Nih been taken by them. Box-nya telah diambil oleh mereka. Nah, gimana nih? Jalan lagi ya. Lihat contoh aktif berikutnya. Our team akan menemukan kunci tersebut. Nah, tim kami akan menemukan kunci tersebut. Nah, lihat nih. Kalau ada sekelompok kata kerja, kita akan fokus ke bagian akhirnya. Nah, will ketemu sama kata kerja, dia kan bagian akhirnya harus dalam bentuk kata kerja paling dasar. Kenapa? Ini kan modal. Kalian bisa belajar di basic English-nya ya. Kalau modal harus ketemu dengan kata kerja bentuk paling dasar nih. Berarti kita sudah mengenali bahwa dia adalah kata kerja bentuk paling dasar. Terus kita akan taruh unsur pasif ya di bawahnya. Nih, be tambah verb 3. Nah, ini si will nggak punya temen dia, langsung dia akan jatuh ke bawah nanti. Dan be bentuk paling dasar adalah apa tadi? Be itu sendiri. Verb 3 di sini akan kita taruh apa? Verb 3 dari kata kerja utama yang ada di sini ini ada akan dan akan menemukan. Kata kerja utamanya kan menemukan. Menemukan nantinya bentuk verb 3-nya adalah found. Dah, sekarang kalau kalimat aktifnya tim kami akan menemukan kuncinya, kalimat pasifnya kan kuncinya akan ditemukan oleh tim kami. Nih, will-nya turun, be-nya ke sini, found-nya ke sini. Kuncinya akan ditemukan oleh kami. Udah mulai ahli kan? Sekarang kita lihat nomor terakhir. Ya, contoh terakhir. Aktif. Brian sedang mengecat rumahnya. Brian was painting the house. Nah, ini tadi lagi-lagi kita ngelihat ada satu kelompok kata kerja, maka kita fokus pada yang bagian belakangnya untuk dikenali bentuknya apa. Oh, bentuknya ing ya. Nih kan ing. Baru kita taruh unsur pasifnya, unsur be tambah verb 3 tepat di bawah sini. Nah, ya.
Terus kita cek dulu, si was ini kan karena nggak punya temen, nanti akan langsung kita turunkan saja. Si be bentuk ing adalah being. Verb 3 dari kata kerja utama paint kan, paint. Verb 3-nya menjadi painted. Oke. Nah, kalau tadi kalimat aktifnya Brian sedang mengecat rumah. Nah, ya, maka kalimat pasifnya adalah rumahnya sedang dicat oleh dia. Ini harusnya painted ya. I'm sorry. Ini harus dikoreksi dikit ya. Painted. Nah, jadi kesimpulannya pastikan dulu kalimat pasif hanya bermain pada ranah kata kerja yang bagian belakang kalau ada satu kelompok. Untuk kemudian dikenali bentuknya, baru mereka akan dipadukan dengan unsur pasif. Nah, ini dia. Lalu kita akan turunkan mereka. Yang nggak punya teman turun aja sendiri. Yang udah tercampur sama temannya juga diturunkan. Ini juga sudah dipengaruhi. Dan jangan lupa ini verb 3 dari kata kerja yang utama dari yang kita obrolin. Nah, ya, jadi bahasa Inggris nggak sesulit itu kan, sebetulnya sangat sederhana sekali. Adik-adik cuma perlu berlatih lebih banyak, cari contoh-contoh kalimat aktif untuk kemudian kalian bisa ubah menjadi kalimat pasif. Oke, nah untuk pertemuan kali ini kita udah selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel kita kalau kalian rasa ini bermanfaat ya. Kita akhiri pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.